Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Pemilihan umum 2024 tinggal beberapa tahun lagi. Sejumlah partai politik telah mempersiapkan diri menuju ke sana. Kali ini kita akan menemui Partai Solidaritas Indonesia untuk mengulik lebih jauh apa yang telah dipersiapkan dan apa yang ingin dicapai partai tersebut. Berikut perbincangannya, kita sudah bersama dengan pelaksana tugas DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dea Tunggaesti. Selamat pagi, Sis Dea. Selamat apa kabar? pagi, Pak Ade. Alhamdulillah baik. Gimana nih aktivitas sehari-hari sampai saat ini? Manageable, Pak. Walaupun di saat pandemi seperti ini, ya kita tetap berusaha, tetap aktivitas seperti biasa, tentunya menjaga protokol kesehatan, begitu. Tentunya dengan PSBB ketat begini, semua kan menjadi 25% saja yang ada di kantor, jadi aktivitas mungkin lebih banyak melalui meeting Zoom. Oke. Gitu. Supaya suaranya mungkin lebih terdengar ke pemirsa, ada baiknya kita membuka masker, tapi siap, tetap baik. menuruti protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Menjaga jarak. Oke. Ya, Mari baik. kita buka sama-sama. Ya, Sis baik, Dea. baik. Sis Dea, ini kan pemilu 2024, tinggal hitungan beberapa tahun, mungkin nggak 3 tahun kali ya, 2 tahun lebih gitu. Tuh. Nah, gimana sih Sis Dea melihat pemilu 2004? Apakah pemilu 2004 ini akan sesuatu yang lebih bisa diharapkan bagi rakyat, atau ada perubahan tertentu, dan peran apa yang bisa dilakukan oleh partai politik di 2004 nanti? Oke, perubahan tentu kita berharap banyak perubahan dalam arti kami di PSI pada pemilu yang lalu 2019 belum berhasil membawa PSI untuk kemudian mendudukan calon-calon terbaiknya begitu ya di Senayan. Tetapi kami juga cukup bangga gitu ya bahwa kami partai baru tapi sudah mempunyai kira-kira 70-an lebih kursi di DPRD. Kalau harapan kami tentunya kami berharap tahun 2024 kita bisa lebih baik lagi, kita bisa memberikan calon-calon legislatif yang dari sekarang sedang kami jaring gitu ya. Barangkali sudah suatu tagline dan diingat oleh masyarakat bahwa kami akan menghadirkan caleg yang bersih, tentunya tidak pernah ada record melakukan tindakan korupsi begitu, dan kami adalah partai yang tanpa mahar, sehingga kami berharap hasil penjaringan kami, hasil pilihan kami adalah calon-calon terbaik yang bisa menjadi wakil rakyat dan memberikan aspirasinya gitu ya tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat. Tadi kan Sis Dea sudah bilang kalau kurang berhasil, terutama di tingkat nasional di Senayan. Kira-kira apa yang bisa ditemukan, faktor apa mungkin tantangan yang dihadapi oleh PSI sehingga tidak bisa meloloskan wakilnya di Senayan? Banyak pelajaran yang kami petik gitu ya, bahwa nomor satu tentu waktu. Kami sebagai partai yang baru tentu waktunya jauh lebih singkat untuk mempersiapkan segala sesuatunya dibandingkan partai yang sudah lama berdiri. Sehingga tidak mudah juga ya bekerja banyak dalam waktu yang singkat. Untuk itu kalau sekarang kita sudah mempunyai perwakilan definitif di beberapa daerah, tentunya kami jauh lebih siap di situ. Sudah makin banyak nih sekarang sayap kami di mana-mana gitu ya untuk kemudian menjaring calon-calon terbaik di daerahnya masing-masing. Selain daripada itu, barangkali begini, kami PSI adalah partai yang identik dengan partai anak muda, di mana kultur yang terjadi pada kurang lebih mungkin 4 tahun yang lalu itu belum banyak sosok-sosok atau figur tokoh muda gitu yang kemudian berhasil memberikan kontribusi yang baik gitu ya untuk masyarakat, sehingga masyarakat tuh masih berpikir kalau kita memberikan suara kita kepada si kaum muda ini, apakah benar kemudian nanti mereka akan bisa
bekerja dengan baik, memberikan aspirasi kita kepada menyampaikan sesuai dengan seharusnya gitu. Nah, barangkali karena pada saat itu belum banyak contohnya, jadi masyarakat barangkali belum terlalu percaya begitu ya. Karena memang ini kan adalah sesuatu yang baru, jadi takes time juga untuk seseorang kemudian mengadjust gitu dan melihat benar atau tidak gitu. Nah, dengan berjalannya waktu kita sekarang sudah bisa semakin melihat tokoh-tokoh muda yang kemudian diberikan kepercayaan oleh baik rakyat atau pemerintah gitu, banyak berbuat banyak gitu. Sehingga this time will be different, Pak, saya rasa begitu. Ada strategi khusus yang mungkin di 2024 ini ketimbang 2009, walaupun tadi sudah dibilang waktu 2009 persiapannya mepet, terus mungkin tidak lebih dikenal. Nah, apakah yang untuk 2024 ini apa persiapan yang akan menuju ke sana? Ya, kita bersyukur sekali bahwa sekarang dengan bantuan berbagai banyak relawan gitu ya, dan kemudian itu tadi tokoh-tokoh di daerah, ketua-ketua definitif daerah gitu, kita udah semakin lebar. Sekarang kita semakin banyak, kita semakin luas jaringan kita, sehingga calon-calon terbaik pun semakin banyak nih gitu ya. Kalau dulu barangkali terbatas hanya di beberapa daerah dan kita waktunya sedikit, sekarang kan dengan semakin banyak kita semakin bisa menseleksi. Kita juga sekarang punya namanya sekolah kader. Untuk seseorang kemudian mau mencalonkan dirinya menjadi caleg dari PSI, kita harus mewajibkan mereka gitu untuk mengikuti program sekolah kader. Sehingga dari situ kita semakin kenal dengan si calon-calon ini, begitu juga dengan istilahnya kita menanamkan gitu. Bagaimana sebenarnya visi dan misi PSI ini kepada si calon-calon caleg tersebut. Seperti itu. Jadi barangkali kalau ditanya strateginya, nomor satu kita semakin mendekat kepada masyarakat, semakin terbuka, kita selalu datang kepada tokoh-tokoh masyarakat gitu ya, yang memang mempunyai kepribadian baik gitu ya, dan kemudian cocok dengan visi dan misi PSI, kita mulai bekerja sama. Yang kedua, kita mempersiapkan itu tadi, persiapan sekolah kader, sehingga si para calon legislatif ini punya bekal. Jadi di situ cukup menarik, Pak. Kita mengajar tentang apa itu politik tentunya, bagaimana berpolitik yang baik, politik wanita tentunya. Tetapi juga kita punya beberapa hal lain seperti pelajaran tentang kepemimpinan. Nah, itu kami harapkan sehingga setiap orang itu kemudian nanti mempunyai jiwa pemimpin gitu pada saatnya. Mungkin boleh lebih detail diulas tentang keberadaan PSI ini sampai mana? Mungkin 34 provinsi, berapa DPD, berapa DPC, atau sudah sampai tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Tadi katakan tadi kan sudah di awal DA kan udah bilang udah hampir merata lah ini kepengurusan. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, barangkali saya bisa katakan data, karena gini, setiap hari berubah, Pak. Setiap hari kita mencoba apa yang belum kita lengkapin gitu ya. Jadi barangkali yang bisa sampaikan sekitar awal tahun yang lalu kita sudah mulai memetakan kembali. Tentunya barangkali ada beberapa ya daerah yang memang tadinya terdaftar tapi belum aktif, kemudian kita mulai rombak kembali gitu ya penyusunannya, sehingga kita cari yang memang lebih aktif dan memang lebih mau bekerja lah buat rakyat gitu. Kira-kira saya persisnya mungkin bisa bilang bahwa kita sekarang siap 89%, hampir 90% untuk kepengurusan seluruh Indonesia. Beberapa daerah ya itu tadi, walaupun kita memang syaratnya kan memang sudah harus ada gitu ya, kita tetap upayakan mengikuti undang-undang pemilu kan 100% gitu ya. Tetapi ya itu tadi ada beberapa yang barangkali tidak aktif, kita kemudian kita ganti orang-orangnya. Terus kemudian beberapa yang mendaftar juga antusiasmenya cukup tinggi, kita mulai tempatkan di beberapa posisi-posisi. Ini biasanya kan peserta pemilu yang gagal ada di parlemen di Senai itu biasanya kan diminta untuk berganti nama biasanya. Nah, PSI gini ngelihatnya gimana? Oh tidak, kita tetap sangat optimis, Pak. Kita tetap akan
apa namanya berjuang atas nama PSI. Jadi tetap namanya. Tetap, Kalaupun mungkin dari nama dari singkatan boleh. Biasanya dari nama ini kayak katanya kebanyakan harus ganti nih. Misalkan dulu ada namanya apa ya, Partai Bulan Bintang jadi partai apa gitu, tapi singkatannya PBB. Nah ini sementara terkait dengan undang-undang yang akan datang nih gimana? Ya, barangkali sambil kita menunggu peraturan undang-undang pemilu yang terbaru ya, bagaimana apa namanya peraturannya, pasti kita tentu akan menyesuaikan apabila diminta memang begitu gitu. Tapi satu hal yang pasti bahwa mengenai undang-undang pemilu sendiri itu suatu perdebatan tersendiri. Belum lama ini saya coba mengomentari juga gitu bahwa undang-undang pemilu itu seyogyanya tidak untuk diganti setiap 5 tahun gitu. Tidak sepertinya akan apa ya, hal yang kurang pantas apabila itu apa namanya, tata cara main gitu ya. Pola permainan ini diatur untuk kepentingan kemudian pemilu ke depan kita mau apa? Sepertinya kan nggak begitu ya. Barangkali kalau kita pelajari juga dari garis-garis penyusunan hukum, kan seharusnya hukum itu dibuat untuk jangka waktu yang panjang gitu, paling tidak 25 tahun gitu ya. Sehingga kita bisa mengkaji benar dari undang-undang tersebut apa yang kita peroleh dan kemudian apa yang memang harus direvisi. Tapi tidak direvisi secara singkat setiap 5 tahun seperti apa. Sehingga kami tetap berharap bahwa aturannya tetap sama seperti yang kemarin gitu ya, sehingga apa namanya kita tetap bisa fokus lah gitu, bahwa kalau sekarang kemudian nanti dirubah-rubah. Satu hal yang kita dengar ada opini di masyarakat menyatakan parliamentary threshold nggak perlu lah itu 4% gitu ya, bikin aja serendah-rendahnya gitu, atau pengusung presiden tidak perlu 10% katakan demikian. Nah itu akan menjadi polemik tersendiri ketika nanti si presiden terpilih kemudian tidak didukung parlemen. Akan seperti apa nanti kan kinerjanya, akan terus-terusan aja itu pemerintahan tidak stabil gitu. Sehingga sebenarnya banyak hal yang harus dipikirkan untuk merubah suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan gitu. Kalaupun ini kan biasanya dikuasai oleh partai-partai besar untuk untuk membuat undang-undang atau mengusahakan undang-undang. Nah, bila pun hal itu terjadi, antisipasi apa yang sudah akan dilakukan PSI dan apa yang sedang disiapkan PSI untuk kalaupun undang-undang itu diputuskan gitu, terutama ya karena ini kan akan ditentukan oleh partai-partai besar yang sekarang ada gitu hasil dari 2019. Ya, kami pasti tentu akan tetap fokus bahwa tujuan kami adalah untuk menghadirkan calon-calon terbaik gitu ya di DPRD dan juga di DPR RI tentunya. Sehingga apapun yang kemudian menjadi persyaratan tadi akan kami penuhi. Salah satu yang menjadi PR besar sebenarnya adalah di verifikasi, di mana sebenarnya mungkin untuk verifikasi kan kemudian baru mulai akan digenjot itu biasanya di bulan-bulan Juni gitu ya. Nah, apa yang kami perintahkan kepada rekan-rekan kami, kader-kader kami di daerah itu dari sekarang Pak, bahwa dari sekarang ini kami sudah minta update laporan per minggu bahkan, untuk kemudian persyaratan yang diminta oleh Undang-Undang Pemilu di dalam verifikasi adalah misalnya KTA, kemudian kantor, kemudian perjanjian dengan sewa tempat dan sebagainya. Itu kita fokus ke sana gitu, kita minta reportnya gitu, sehingga kita sudah kerja keras dari sekarang. Katakan nanti berubah tuh verifikasi benar harus 100% dan memang nanti ada sampling datang ke daerah, insya Allah kami sudah siap. Nah sebenarnya PSI itu sebenarnya menyasar ke siapa sih sebenarnya? Apakah memang anak muda atau mungkin anak tua atau yang berjiwa muda? Terus ini mudanya itu gimana ya, muda dari pemikiran, dan muda pemikiran itu seperti apa gitu? Apakah cuma muda karena dari usia atau pemikiran muda yang ditawarkan seperti apa gitu dari PSI? Oke, yang kami tawarkan adalah bahwa kami ini sebenarnya adalah agen perubahan. Muda itu adalah sesuatu yang baru, tidak dibebani oleh
barangkali bahasa saya dosa-dosa yang lama gitu ya, sehingga kami bebas, kami tidak punya kami tidak punya kepentingan, kami tidak punya arahan untuk kemudian menjalankan sesuatu tertentu itu harus sesuai dengan kemauan sekelompok tertentu saja. Nah, karena kami tidak punya beban yang demikian, kami diminta untuk menjadi agen perubahan yang yang menghadirkan suatu nuansa baru betul di politik gitu, sehingga itulah sebenarnya yang kami jual gitu, kami tawarkan gitu. Satu hal pasti adalah tadi misalnya kami adalah partai tanpa mahar. Itu adalah barangkali teman-teman yang pernah mencoba menjadi calon legislatif dari partai yang lain kaget-kaget gitu ya, ini apa gitu, apakah benar gitu, dengan begini apakah benar kemudian saya terdaftar gitu. Nah, itu bisa dibuktikan bahwa itu yang kami lakukan. Kami melakukan konvensi sehingga terbuka gitu pencalonan tersebut, kemudian dinilai bahkan oleh eksternal, bukan dari kami saja, sehingga masyarakat bisa melihat sendiri bahwa apa yang kami lakukan itu terbuka untuk mencari yang terbaik. Memang yang terlihat seperti itu ya, di antara sinisme kalau PSI digaungi oleh yang muda, pengurusnya anak muda, calonnya muda. Cuma ada beberapa sentimen di luar sana yang mengatakan PSI itu di backup atau di ini oleh kalangan tertentu yang pernah tidak puas di salah satu partai politik dan di salah satu pemerintah. Dia ada yang belakang sana, jadi kalaupun dibilang PSI mengklaim bebas, tidak punya kepentingan, sebenarnya ada gitu, cuman mungkin tidak terlalu kasat mata, gimana membuang atau menghapus stigma itu gitu, dan ini kan sangat keras sekali di awal-awal dan sampai hari ini. Oke, sebentar, saya jadi pengen nengok ke belakang, siapa di belakang saya ya? Sepertinya nggak ada siapa-siapa, Pak. Gini, terus terang saya jadi kembali bertanya gitu, apa yang disampaikan teman-teman yang seperti itu, saya jadi pengen mengajak diskusi lebih lanjut, siapa gitu tokohnya, karena kami, setahu saya dengan teman-teman gitu, ketika kita merumuskan sesuatu hal yang krusial buat partai, ini partai kita mau mengambil kebijakan apa gitu, itu kami putuskan dalam rapat dan hanya kami saja gitu. Jadi ketika nanti dibilang ada ini ada itu, kemanakah dia gitu ya, kok dia tidak pernah hadir di rapat kami gitu, Pak. Oke. Terus kan tadi dibilang memang bebas lah dari berbagai hal, terus menawarkan ormas dan mungkin kritis dan segala macam. Tapi itu kan memang menawarkan sesuatu yang baru. Tapi itu dilihat aneh gitu oleh beberapa pihak, termasuk partai politik. Bagaimana PSI bisa istilahnya tanda kutip meracuni supaya juga membawa perubahan dan tidak terjebak pada perilaku yang lama gitu, tidak tadi harus pakai mahar segala macam, di parlemen tidak ada istilahnya suap dan segala macam gitu. Ini kan jadi sesuatu yang orang asing di negeri sendiri. Nah, gimana supaya tidak hanya PSI yang berperilaku itu, tapi bisa mewarnai yang lain, dan ini sampai saat ini kayaknya tidak berhasil, terutama di Jakarta gitu. Ini gimana adaptasinya untuk hal ini? Nah, terus terang tentunya pasti pelan-pelan. Ketika kita datang hadir membawa sesuatu yang baru, kan pasti orang bertanya-tanya gitu ya, gitu kan. Nah, saya rasa dengan jalannya waktu, orang kemudian melihat, bisa dibayangkan ketika anggota DPRD DKI Jakarta yang hanya 8 orang aja bisa menyelamatkan dana APBD sekian jumlahnya. Itu kan sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu ya. Saya menilainya prestasi yang hebat sekali. Bagaimana mereka kemudian juga akan dimusuhi oleh teman-temannya ketika itu kan take home pay loh ini yang kalian bahas gitu ya, untuk kepentingan kasih makan keluarga loh gitu. Tetapi kalian lebih mementingkan kepentingan yang lebih luas daripada itu. Kita yang sedang menjalani pandemi COVID seperti ini, banyak yang di PHK, tapi kemudian mereka lebih memikirkan itu semua dibandingkan keluarga mereka, kan itu buat saya suatu hal yang harus diapresiasi gitu. Nah, hal-hal seperti itu mau tidak mau saya melihatnya akan menimbulkan sentimen positif di masyarakat, dan kemudian orang jadi bertanya-tanya, ketika mereka hanya 8 orang saja bisa berbuat banyak seperti itu, apalagi kemudian kita bisa menjaring orang lebih banyak lagi gitu. Jadi memang
Gimana caranya? Caranya ya kita pelan-pelan berbuat baik terus, kita kasih lihat bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu, kita ini berkarya dan memang kita bekerja untuk rakyat gitu. Ya lama-kelamaan rakyat akan melihat itu dan kemudian semakin percaya kepada kita. Barangkali salah satu hal yang membuat kita kemudian cukup berbangga dan terus membuat kami konsisten untuk bekerja adalah hasil survei juga begitu ya, bahwa hasil survei salah satunya mungkin Vox Populi di saat partai pendukung Bapak Presiden Jokowi banyak yang trennya stagnan bahkan turun gitu, PSI kemudian naik gitu, sehingga ya barangkali itu yang membuat kami terus semangat gitu, bahwa apa yang kami kerjakan ini memang diapresiasi oleh masyarakat. Kekuatan PSI sebenarnya di mana aja sih selain mungkin Jakarta sampai hari ini, mungkin kalau yang boleh bisa digambarkan, ataukah masih merata aja atau gimana? Perkiraannya gimana? Ya, yang pasti kami ada di anggota legislatif kami itu ada 72, ada di beberapa daerah. Ya, memang terbanyak memang di Jakarta sih 8 orang. Itu sisanya di mana? Jawa, Kalimantan, Sumatera? Ya, Sumatera ada, Jawa, Kalimantan tersebar Pak. Untuk target nanti 2024 seperti apa yang PSI sudah canangkan dan mulai jalani dari sekarang? Apakah memang lebih dari yang sekarang? Bagaimana dengan di Parlemen Senayan sama sekali belum tersentuh atau gimana? Mungkin udah ada mungkin rancangannya gitu? Ya, kita tentu sudah mulai tadi karena kita harus berhitung untuk kepentingan verifikasi juga gitu ya. Kita sudah mulai melihat di setiap daerah kira-kira peluang kita bagaimana gitu. Plus kami juga menjaring orang-orang terus-menerus gitu ya, mencoba selalu orang-orang yang sudah kami jaring dengan baik, kemudian kami bekali dengan berbagai pengetahuan baru, kemudian pembelajaran atau sharing session misalnya dengan para anggota legislatif yang sudah ada. Dengan adanya penguatan-penguatan itu tadi ya, kami berharap kita bisa lewat Pak. 2024 insya Allah PSI bisa hadir di DPR RI. Ini kan PSI masih masuk papan bawah ya, tapi sudah berani mencalonkan diri untuk presiden yang mungkin sebenarnya ya dikuasai oleh papan atas. Ini sebenarnya hanya untuk lucu-lucuan atau memang ada sesuatu yang mau diarahkan ke sana, maksudnya dibawa ke sana, apa hanya untuk mengagetkan, atau mungkin sebenarnya upaya-upaya untuk PSI mencalonkan diri itu sudah ada istilahnya pembicaraan dan beberapa pihak untuk bisa mendukung PSI maju ke sana? Yang pasti ketika kita memilih Bro Giring sebagai presiden, kita sudah melakukan melihat dari berbagai kriteria gitu ya, bahwa kami yakin Bro Giring adalah orang yang terbaik sebagai PLT Ketua Umum yang kemudian kami calonkan sebagai calon presiden nantinya. Kenapa? Karena secara banyak hal gitu ya, terutama adalah emotional intelligence yang Bro Giring miliki. Saya melihat bahwa ketika usia muda pada rata-rata umumnya itu belum mempunyai kematangan secara emosional dan jiwa pemimpin yang berkarismatik gitu ya, seperti Bro Giring. Sehingga secara emotional intelligence dan kemudian jiwa kepemimpinan, saya bisa yakinkan dia adalah orang yang tepat. Selain tentu jaringannya gitu ya, sebagai seorang musisi, dia tentu banyak teman-teman musisinya gitu ya, sehingga sudah biasa berhubungan di kalangan yang luas. Lebih dari itu juga bahwa Bro Giring itu down to earth. Dia itu ketika kita bersama bertemu dengan rakyat itu kita bisa lihat betapa rakyat itu kemudian senang sekali gitu ya bertemu dengan Bro Giring, selain dari pembawaannya gitu ya, tetapi juga message yang disampaikan, sehingga ini adalah sesuatu hal yang firm gitu, bahwa kami sudah pasti, kami yakin bahwa Bro Giring adalah satu sosok yang paling pas sebagai agent of change gitu ya, sebagai seseorang yang akan membawa perubahan di konstelasi 2024. Tapi kan kalau secara umum sebenarnya PSI sendiri kayaknya masih berada di tingkat level menengah ya, maksudnya dari masyarakatnya masyarakat kelas menengah. Nah, upaya apa untuk masuk tadi kalau mau down to earth gitu loh, termasuk
calon presiden ini sampai hari ini pergerakannya sampai mana gitu. Ini belum terasa sekali dibanding yang partai-partai lain mungkin yang sudah ya diagung-agungkan lah oleh rakyat jelata atau rakyat kebanyakan gitu. Iya. Baik, ya terima kasih masukannya. Kalau berarti kita juga harus mengkoreksi diri pemberitaan barangkali yang kurang dari kami gitu ya, karena sebenarnya apa yang kami lakukan adalah terus-menerus kami itu melakukan bakti sosial di saat pandemi, di mana sepengetahuan kami gitu ya, apalagi awal-awal pandemi semua orang menutup diri, kami itu justru melakukan penggalangan misalnya dana solidaritas gitu kepada orang-orang yang terkena dampak COVID, dan kami terjun sendiri. Saya pun beberapa kali pernah menghadiri beberapa acara bantuan sosial gitu ya, dan lebih daripada itu sebelum bantuan dari pemerintah kemudian turun kepada mereka, kita itu tidak hanya datang membawa barang gitu ya, sesuatu sembako misalnya, tetapi kita juga membantu untuk mengurus beberapa katakan nenek-nenek tua gitu ya, yang dia tidak punya surat apapun. Di situ kami hadir langsung membantu sehingga nanti ketika bantuan dari pemerintah itu bisa sampai kepada dia. Jadi bantuan kami macam-macam Pak. Kami sudah langsung hadir kepada masyarakat. Kemudian untuk pembelajaran jarak jauh juga kami menyediakan wifi di beberapa tempat, sehingga tidak lagi ternyata untuk beli pulsa itu suatu hal yang eksklusif gitu ya. Setelah kami tahu, kenapa kok nggak mau sekolah gitu ya, bisa kita datang, bukan Bu, karena sehari itu beli pulsa 5.000, bisa dibayangkan berarti kalau 1 bulan kan 150.000 gitu ya. Itu untuk satu anak, untuk satu orang yang keluarga yang kemudian bisa 4 orang dari mana gitu. Dan tadinya handphonenya tidak ada sama sekali, atau satu handphone hanya untuk ayahnya, kemudian harus sekolah semua punya handphone satu-satu gitu. Nah kebetulan kita juga, saya dan teman-teman gitu kemudian mencoba mengumpulkan uang, kita bikin donasi terbuka, kemudian melalui beberapa website donasi gitu, kita berhasil juga mengumpulkan cukup banyak, kita hadirkan, kita berikan kepada rakyat. Jadi kalau tadi dibilang belum terasa, oke, itu suatu hal masukan yang baik, terima kasih, bahwa artinya kita harus lebih Ekstra. teriak-teriak lagi Pak. Karena kalau pekerjaannya kita nggak berhenti-berhenti kita lakukan, tapi barangkali kalau belum kedengeran tuh artinya teriaknya kurang kencang, pemberitaannya yang kurang kencang. Oke, nanti kita Aku undang ke Mapwas. Oh siap, kita undang ke Mapwas. Kita punya kegiatan itu mungkin kalau kita bikin satu Indonesia, setiap 2 hari, setiap 3 hari kita ada kegiatan Pak. Kita bagi semuanya gitu. Sebenarnya gimana sih sekarang pergerakan di DPP gitu kan? Soalnya kan kita lihat sendiri tiba-tiba PSI memunculkan PLT. Karena PLT tidak hanya di ketum aja yang biasanya sering di organisasi itu kan, kebanyakan nggak organisasi bisnis, organisasi sosial itu kebanyakan kan di tingkat ketua umum ini, sekjen juga ternyata PLT. Nah ini mungkin bisa diceritain, ini kan seolah-olah ada ketidakpastian. Biasanya kalau PLT itu kan istilahnya kayak pemain cadangan lah. Karena selain itu juga untuk mengambil keputusan juga kayaknya nggak definitif gitu. Nah gimana ini pergerakan organisasi dengan adanya PLT, dan terus kapan ada definitif dan ada pengaruh gak? Atau mungkin ini hanya sebagai tahapan-tahapan nanti Sisdea untuk jadi sekjen di Kopdarnas yang selanjutnya, atau ini istilahnya magang dulu lah, magang jadi PLT dulu, kalau lancar jadi baru jadi sekjen. Mungkin bisa diceritain nih ada ada dinamika seperti ini di organisasi. Yang pasti karena Sis Grace sekolah sehingga perlu ada PLT Bro Giring gitu ya menjadi ketua umum. Di saat yang sama ternyata ada kebutuhan yang sangat urgent gitu untuk kemudian di Dewan Pembina itu harus karena di susunan organisasi kami Dewan Pembina adalah organ tertinggi gitu ya. Jadi sama seperti mungkin di perusahaan tuh barangkali boardnya gitu ya, sehingga karena adanya urgensi itu Bro Tony kemudian naik pangkat istilahnya gitu ya, kemudian jadi sekretaris Dewan Pembina. Kemudian saya sebagai orang yang baru di politik Pak, saya terus terang saya baru di politik, latar belakang saya lawyer, saya kemudian dosen gitu ya, sehingga dunia politik ini baru buat saya. Ketika diberikan tawaran ini saya
oke, this is for me, it's a good chance gitu ya, apabila memang bentuknya adalah PLT gitu. Karena ini saya harus catch up nih sama teman-teman yang sudah memulai bekerja di dunia politik beberapa lama sebelumnya. So what is it tuh sebenarnya hanya itu gitu. Saya juga tidak bisa menilai latar belakangnya terus kemudian apalagi gitu ya. Nothing sih sebenarnya itu yang terjadi gitu, bahwa karena ada kebutuhan tersebut terus kemudian ketika ditawarkan kepada saya wah alhamdulillah kalau bentuknya PLT gitu ya. Jadi saya bisa belajar banyak. Nah, kalau ditanya kemudian kapan definitif, we'll see, nobody know. Kita lihat. Masalah kewenangan gimana dianggap dibanding dengan yang definitif gitu kan? Biasanya kan ya setahu saya, sepahaman saya, kalau PLT itu kan tidak memutuskan gitu kan, hanya ya istilah sambil menunggu yang definitif mungkin supaya tidak ada kekosongan kekuasaan. Nah ini gimana berjalan organisasinya, apalagi ke sekjen itu kan posisi strategis, memang tidak mungkin tapi dia roda organisasi itu ada di sekjen. Saya bisa bilang bahwa organisasi kesekjenan berjalan seperti biasa. Memang kalau untuk surat keluar kemudian kita masih minta Brotoni yang tanda tangan, tetapi kita ini tipe partai yang tidak memutuskan segala sesuatu sendiri, sehingga partai yang sebegitu PSI ini gitu ya, PSI ini tetap berjalan seperti umumnya. Segala keputusan yang harus diambil oleh sekjen tetap kita lapatkan dengan kesekjenan sehingga nothing change. Tidak ada hambatan, tidak ada yang berubah, tidak ada semua berjalan dengan semestinya. Setelah diangkat jadi PLT ini kan kalau saya lihat fotonya ketemu Pak Jokowi. Ini apakah silaturahmi atau mungkin dipanggil Jokowi untuk mempersiapkan jadi wamen atau mungkin jadi staf ahli atau mungkin jadi apa atau mungkin dubes kali gitu kan? Itu gimana nih? Bisa diceritain nih, bisa tiba. Kan jarang juga loh orang di kepartaian entah yang oposisi atau enggak lah gitu. Tahu baru jabat terus langsung gitu. Kalau tentara kan emang wajib lapor nih saya naik pangkat gitu. Ini gimana ceritanya bisa ketemu? Alhamdulillahnya adalah ini bukan kali pertama PSI dengan saya bertemu silaturahmi dengan Bapak Presiden gitu. Kami merasa PSI itu cukup dekat. Jadi saya yang baru beberapa bulan saja sudah 2 kali bertemu dengan Pak Presiden gitu. Sehingga memang kita seling bertemu, bersilaturahmi, kemudian berdiskusi, membahas segala keadaan di Indonesia gitu ya. Jadi Pak Presiden dengan terbuka bertanya kepada kami gitu ya, meminta pendapat, kemudian kita sharing pendapat, kita mencoba memberikan masukan-masukan apa yang kami lihat dan kami ketahui kepada Bapak Presiden. Khusus dengan SISDA apa nih? Kayaknya privat nih kayaknya pertemuannya. Oh enggak. Mungkin hal tertentu yang akan ke depan gitu. Iya, bahwa banyak nasihat-nasihat lah gitu ya, bahwa tentunya Pak Presiden kasih masukan juga gitu bagaimana dengan PSI di 2024 ini kan ini peluang buat kalian harus bisa memanfaatkan dengan baik karena secara demografis kan kita pemilih muda itu lebih dari 50% nantinya. Nah, kalau mereka itu masih belum terbuka dengan politik, apalagi menutup diri gitu ya, sudah mereka berpikir politik itu sesuatu yang kotor sehingga bukan buat mereka, si anak-anak muda ini, ya tentu kami akan kehilangan market di situ gitu. Jadi kita berdiskusi banyak gitu dengan Pak Presiden bagaimana kemudian PSI harus bisa memanfaatkan momen ini sehingga para pemilih muda ini menjadi tertarik dengan politik dan tentunya dengan PSI. Tapi kan memang anak muda sekarang kan makin apatis ya, terutama yang generasi milenial ini mereka lebih banyak bergaul di medsos ketimbang ya kalau partai politik memang wujud yang sesuatu yang ada, terus mereka kadang-kadang kurang partisipasi mereka kadang-kadang nggak disalurkan ke sana, disalurkan ke banyak mindsetnya. Gimana untuk mengubah mindset itu sekaligus memindahkan ayo sama-sama kita memutuskan tentang negara, tentang bangsa negara ke lewat partai politik. Apa yang sudah dilakukan gitu? Ya inilah yang kami lakukan Pak. Nomor 1 pertama mungkin dengan pencapresan Bro Giring, kita kasih lihat bahwa ada tokoh muda bisa kita calonkan menjadi seorang presiden. Tentu juga dengan berbagai kualitas Bro Giring yang kita kemudian share kepada teman-teman semuanya. Nah, kami harap dengan hal yang begitu bisa semakin terbuka anak-anak muda ini bahwa
bukan orang lain kok, ini teman-teman kita juga gitu ya. Ini adalah bagian dari kita juga, anak muda, bisa dipercaya dan kemudian bisa dipilih menjadi suatu tokoh nasional gitu. Sehingga artinya cara kami adalah salah satunya mungkin dari situ kita mencalonkan seorang muda menjadi presiden. Di samping juga kita melakukan banyak pendekatan. Kalau mereka main medsos artinya, artinya kita harus mulai penetrasi ke melalui medsos tersebut gitu ya. Frame-nya apa, ya kita ikutin gitu. Barangkali kita pendekatannya mungkin jauh lebih ke situ. Terus tadi kan belum diceritakan tadi kan latar belakangnya memang di lawyer gitu kan. Cuman model juga ya kalau saya nggak salah juga. Pada zamannya Pak. Terus tiba-tiba apa gitu ditawarin organisasi partai politik lagi kan. Apa karena posisinya langsung tertinggi gitu, langsung PLT Sekjen jadi mau bergabung, atau mungkin ada hasrat atau mungkin ada cita-cita atau ada sesuatu yang ingin diperjuangkan di sana gitu. Saya sebenarnya dari dulu mungkin background keluarga juga ya, kita kalau ketemu keluarga besar itu pasti yang kita bahas adalah politik gitu ya. Saya rasa di keluarga manapun banyak yang begitu kan ya. Akhirnya dari kecil memang saya tertarik lah dengan politik, tentunya nyerempetnya adalah di hukum gitu ya. Kita belajar aturan mainnya gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian menjadi si eksekutif ini bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan hukumnya. Itu selalu menjadi perbincangan yang menarik gitu. Sejak kecil saya senang di situ. Banyak hal Pak, kenapa akhirnya join di PSI, karena mungkin kira-kira begini. Beberapa tawaran sebelumnya di partai yang lain gitu belum cocok rasanya di hati gitu ya, belum serak. Nah, bahasanya belum serak. Ketika kemudian kenal dengan PSI, kemudian beberapa teman-teman yang menjadi pengurus di PSI itu kita mulai diskusi gitu. Ya itu rasanya mulai klik gitu, mulai serak gitu ya untuk kemudian join di politik. Apa yang kemudian membuat saya serak barangkali itu ya, saya amazed gitu ketika tadi Bapak sampaikan juga tokoh teman-teman yang usia muda, the millennials ini apatis kepada politik. Wow, mereka itu bekerja luar biasa, melebihi kepentingan mereka pribadi baik. Mereka kan usia produktif cari uang sebenarnya gitu ya. Plus mereka juga usia produktif baru berkeluarga rata-rata begitu. Jadi masih punya anak kecil segala macam. Tapi mereka menomorsatukan kepentingan yang lain gitu. Saya lihat sekali bagaimana kemudian mereka punya vision bekerja keras itu seperti itu gitu ya. Turun ke menemui rakyat, kemudian bekerja sampai melewati batas-batas waktu kerja untuk kemudian mengawal uang rakyat gitu. Jadi saya lihat sekali bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda gitu, sehingga saya jatuh hati sama PSI. Apa yang mau diperjuangkan sekarang ketika udah masuk posisi strategis, apalagi nanti saya yakin mau mencalonkan diri kali ya untuk parlemen? Apa yang spesifikasi khusus yang mau diperjuangkan untuk kalangan jelata ini? Saya percaya begini, bahwa nomor satu itu yang paling penting sebenarnya sih ekonomi Pak. Jadi kita harus membuat peraturan yang benar-benar adalah untuk kepentingan rakyat gitu. Pengalaman saya sebelumnya, barangkali di dunia lawyering, saya kemudian banyak menemui case-case yang terjadi penyelewangan itu gitu ya, sehingga saya tahu lah kira-kira ini loophole-nya di mana, mainnya di mana gitu. Nah, itu berbekal atas pengalaman itu dan keinginan saya bahwa saya ingin masyarakat Indonesia itu lebih makmur. Kenapa? Karena bahkan begitu orang sudah kenyang, dia baru bisa kemudian berpikir tentang hal yang lain seperti pendidikannya dan lain-lain gitu. Jadi nomor satu memang harus secara ekonomi tercukupi dulu. Itu Pak yang saya mau perjuangkan gitu, bahwa dengan segala hal sumber daya Indonesia, apa yang kita miliki ini harus terjaga dengan baik untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Ada spesifikasi khusus gak yang mungkin yang di hukum itu yang waktu itu Mbak perjuangkan gitu? Soalnya kan saya lihat ada Nazarudin, ada kasus yang juga membelit menyangkut negara. Ini gimana? Ini kayaknya agak kontradiktif. Mungkin bisa dijelaskan dengan cita-cita ya Mbak yang pengen membela
kaum bawah gitu, tapi ini juga di sisi, nah ini gimana menjaga keseimbangannya untuk dunia lawyer ini kan kadang-kadang berhadapan kayak gitu, dan mungkin ini udah dulu pernah dijalanin juga nih, gimana? Nggak ada keseimbangan, Pak. Saya bersyukur bahwa saya has passed that path gitu, sudah melewati hal tersebut, sehingga saya tahu apa yang terjadi. Either dan saya baca di berita, oh ini begini ya, tetapi saya mengalami persis, saya tahu persis gitu ya, seberapa pressure yang diberikan oleh partai politik sehingga orang-orang yang kemudian ditempatkan di posisi-posisi tertentu harus payback, harus menyetor sejumlah tertentu untuk kepentingan partai. Nah, karena saya tahu persis aturannya bagaimana, kemudian bentuk penyelewengannya bagaimana, next saya tidak berharap itu bisa terjadi lagi. Itulah kenapa ya tadi seperti semua orang juga sudah tahu ya, PS itu memperjuangkan bahwa kita tanpa mahar. Kalau kita mulai segala sesuatu dengan memberikan sesuatu gitu ya, pasti kita akan berharap sesuatu, itu manusiawi lah gitu. Itu sudah barangkali di hukum apapun yang namanya take and give gitu ya, tidak berdiri sendiri gitu. Itulah yang kemudian kita menghapuskan, Pak, tidak ada kemudian titik keseimbangan. Itu adalah masa lalu yang tidak boleh kita carry on ke depan. Gitu. Nah, gimana setelah nanti partai politik di dunia hukum yang telah lebih dulu dijalani sama Sisdia ini, apakah akan tetap ada konsentrasi tersendiri di hukum ini, atau mungkin akan lebih banyak ke partai sendiri, dan nanti istilahnya gimana nih, ada perbedaan ini nggak, perbedaan perjuangan nggak ketika dulu masih hukum sebagai bisnis, sebagai ya lawyer gitu, ketimbang sekarang background hukum tapi udah di politik gitu loh. Nah ini apa akan ditinggalkan atau nanti jalan beringan? Mungkin kan kalau yang di sinetron itu kan ya sinetron tetap jalan, jadi anggota DPR tetap jalan, atau ditinggalkan atau gimana supaya tidak mencampur adukan, tidak ada konflik segala macam, ataupun kalau mau ini mungkin hukumnya beda gitu, kalau dulu membela pebisnis, sekarang membela kepentingan rakyat kecil, ini gimana nih? Oke, thank you pertanyaannya. Practically saya sudah tidak aktif untuk kemudian terjun membela perkara, apalagi perkara korupsi. Barangkali ini sudah 5 tahun yang lalu. Terakhir itu mungkin 2016 I think ya. Jadi it's been a while, Pak, udah lama sekali gitu ya. Jadi memang konsentrasi saya lately, terutama 3 tahun terakhir itu lebih banyak mengajar. Hampir mungkin 80% waktu saya pakai buat mengajar, dosen tetap di salah satu perguruan tinggi dan juga dosen tamu di beberapa perguruan tinggi. Apalagi sekarang nih lagi pembelajaran jarak jauh, kerjanya cuma webinar aja di mana-mana gitu. Sehingga kalau dibilang akan konflik terhadap apa yang saya kerjakan di bidang hukum, no, saya sudah meninggalkan itu sudah cukup lama. Law firm saya masih berdiri, kita masih aktif untuk membela banyak perkara, tetapi secara personal saya sudah tidak day to day aktif di situ, sudah hampir 5 tahun. Nah, kira-kira cita terbesar dari Sisdia ini apa sih sebenarnya? Ya kalau yang depan mata memang pasti kesenangan gitu, tapi apa yang kayak entah menteri lah, presiden lah, atau mungkin orang yang berbuat baik, susah banget orang. Ini sebenarnya apa yang melintas? Untuk saya berarti ya, untuk pribadi saya, bukan untuk PSI ya. Oke, untuk saya, saya kalau bicara begini saya takut saya tidak menginspirasi anak muda, tapi saya bukan orang yang punya ini, Pak, plan kalau kita ditanya 5 tahun lagi apa yang terjadi, 10 tahun lagi apa. Kalau interview ada pertanyaan itu, I would like to say, okay, I skip, saya mundur aja gitu. Karena saya bukan orang yang se-visionary itu. Barangkali itu bedanya saya sama orang-orang lain gitu. Apa yang saya kerjakan adalah saya percaya bahwa segala sesuatu itu kalau niatnya baik, kemudian dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tentunya ridho dari Allah gitu ya, pasti akan berhasil baik. Itu yang saya kerjakan setiap hari. Saya berusaha mengisi waktu saya dengan hal-hal yang baik dan berguna buat diri saya sendiri. Barangkali nantinya hal tersebut bisa berguna buat orang banyak. That's it. Saya tidak punya target akan jadi apa, Pak. Gitu, Pak.
Tapi dari keluarga mungkin ada yang masuk ke partai politik atau pemerintahan, saya kurang terus nih. Keluarga di pemerintahan, alhamdulillah banyak yang dipercaya gitu ya. Ada. Kalau di partai politik nggak ada loh Pak, nggak ada. Saya barangkali kalau saya tengok kanan kiri gitu ya dari terah ayah dan ibu saya, orang pertama yang join di politik. Nah mungkin terakhir dari Sis Dea, apa nih yang ini kan masih masuk milenial juga ya kalau saya lihat. Apa yang bisa dipesankan kepada anak muda untuk apa ya istilahnya yang bisa dikerjakan untuk bangsa dan negara, terutama dalam kondisi sekarang seperti ini yang mungkin kita nggak tahu ketidakpastiannya sampai berapa lama gitu. Oke. Saya nggak bisa banyak berpesan sebenarnya, cuman saya membagi pengalaman saja gitu ya, bahwa saya itu selalu itu tadi, barangkali mencoba menjalankan segala sesuatu itu yang terbaik apa yang bisa saya lakukan. Saya fokus bahwa saya harus menjadi sesuatu gitu ya. Saya tidak boleh begini-begini saja, tidak boleh bahasanya rata-rata air gitu ya. Saya harus try to be better. Jadi itu yang saya pengen dari teman-teman gitu ya, siapapun itu, bahwa kalian itu design by God gitu. Tuhan ciptakan kalian pasti dengan talenta yang orang lain tidak punya, very unique, very special gitu. Jadi gunakanlah itu, jadikanlah apa yang telah Tuhan berikan, lakukan yang terbaik, sehingga nanti pada saatnya kan kita akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kita bisa mempertanggungjawabkan gitu. Sepanjang hidup saya sudah melakukan ini, mudah-mudahan ini cukup dan berguna bagi banyak orang. Terima kasih Sis Dea atas perbincangannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Insya Allah. Pemirsa sekalian, demikianlah perbincangan Gemahpos TV dengan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia, Sis Dea Tungga Esti. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Semoga berguna Pak.